Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas ganjil atau B, yang beranggotakan yang pertama ada Fani Kotol Kauni dengan NIM 2203091200007. Yang kedua ada Adlina Islamiyah dengan NIM 2203011912029. Yang ketiga ada saya sendiri, Arini Hoirunisa dengan NIM 2203011913049. Yang selanjutnya ada Ngesti Puji Rahayu dengan NIM 2203011913071. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan teknologi penggorengan pada mie instan. Yang pertama ada jenis produk yang akan dijelaskan oleh Adlina. Untuk itu Adlina silahkan menjelaskan jenis produk. Baik, terima kasih Arini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis produk dari mie dan pengertiannya. Jadi mie itu merupakan salah satu makanan pokok yang banyak dikonsumsi di negara Asia hingga di seluruh dunia dan merupakan suatu produk yang memiliki perkembangan yang pesat di berbagai negara seperti di Eropa, Amerika Selatan, Timur Tengah, dan Asia. Dari sekian banyak jenis mie yang paling populer itu adalah mie instan yang memiliki sektor dengan pertumbuhan tercepat dari jenis mie lainnya. Nah, mie instan ini merupakan salah satu sumber dari karbohidrat yang diproduksi menggunakan tepung-tepungan dominasi dari tepung terigu yang bisa diaplikasikan pada pembuatan mie instan. Pada pembuatan mie instan ini, pemrosesannya itu terbilang unik karena melibatkan proses pengukusan dan penggorengan dalam minyak yang banyak atau tercelup atau tenggelam yang biasa disebut dengan deep frying yang akan memberikan mie instan itu memiliki rasa dan tekstur yang khas. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis produk mie instan. Jenis produk mie instan itu ada mie instan yang basah dan mie instan yang kering. Mie instan yang basah itu diolah dengan metode penggorengan yang nantinya juga akan diolah lagi dalam proses perebusan. Dan yang kedua itu ada mie kering. Ini nanti mie kering itu diolah dengan menggunakan metode penggorengan. Nah, dari banyak jenis mie itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu ada bentuk kering dan setengah masak. Untuk mie yang setengah masak itu biasanya dalam kemasan bersegel dan dimakan dalam wadah mie tersebut, sedangkan untuk mie kering itu dilakukan proses pemasakan atau perebusan dengan air mendidih sebelum dikonsumsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fani. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pengaruh jenis teknik penggorengan pada kualitas mie. Jadi pengolahan mie instan itu ada dua jenis, yaitu yang pertama dikukus dan digoreng dengan deep frying, yang kedua dikukus dan dikeringkan dengan udara selama 3-4 menit. Deep frying sendiri adalah proses yang terdiri dari perendaman makanan dalam minyak panas untuk mengurangi kadar air dan meningkatkan kualitas bahan yaitu mie. Rangkaian reaksi kompleks seperti reaksi oksidasi, hidrolisis, isomerisasi selama proses deep frying akan mempengaruhi rasa, tekstur, umur simpan, dan nutrisi pada bahan mie agar meningkat. Makanan yang digoreng pada suhu dan waktu yang optimal sendiri memiliki warna coklat keemasan, kerenyahan, dan memiliki penyerapan minyak yang optimal. Proses penggorengan deep frying ini dapat mempengaruhi sifat organoleptik mie, yaitu warna mie yang semakin berwarna keemasan atau berwarna kuning setelah proses penggorengan.
Kualitas kandungan lemak mie goreng instan cenderung meningkat setelah proses deep frying. Hal ini bersamaan dengan penurunan kadar protein dan meningkatnya penyerapan minyak. Baiklah, selanjutnya itu ada pengaruh waktu penggorengan pada kualitas mie. Jadi dalam pengolahan mie goreng instan terutama, pengolahan itu disiapkan melalui pengukusan, kemudian diikuti oleh penggorengan dalam minyak atau lemak. Biasanya yang dilakukan itu adalah proses deep frying, ya ini adalah salah satu metode yang paling umum dan populer yang sering digunakan dalam industri makanan, yang melibatkan minyak panas untuk menghilangkan kadar air. Jadi pada saat penggorengan itu hasil yang maksimal akan didapatkan apabila tingkat kematangan baik dan dicapai dengan suhu dan waktu yang tepat. Dalam hal ini adalah waktu. Waktu ini menunjukkan bahwa rehidrasi pada penambahan bahan tambahan itu menyebabkan waktunya itu menjadi lebih lama. Jadi penggorengan dengan waktu yang lebih lama itu akan mengurangi kadar air yang lebih banyak, sementara bahan yang berpengaruh pada lama penggorengan itu juga tergantung pada jenis bahan yang digunakan. Pada mie instan itu kandungan amilosa yang tinggi dari tepung terigu itu menyebabkan kemampuan menyerap airnya itu lebih banyak dan menyebabkan waktu rehidrasi mie instan menjadi lebih lama sehingga proses penggorengan itu juga memakan waktu yang lebih banyak. Oke, selanjutnya ada pengaruh suhu. Selanjutnya adalah pengaruh suhu penggorengan pada kualitas mie. Nah, suhu penggorengan ini sangat berpengaruh terhadap kualitas mie. Dengan penggunaan suhu penggorengan yang tinggi, ini akan menyebabkan mie itu kehilangan banyak kelembapan karena kadar airnya itu akan banyak menguap. Nah, air yang menguap ini akan digantikan oleh minyak. Oleh karena itu, kandungan minyak pada mie itu sangat tinggi, sehingga ketika dimasak, mie akan mudah dipisahkan. Oke, next. Nah, lalu yang kedua itu, suhu penggorengan yang tinggi juga akan meningkatkan kandungan amilosa. Nah, kandungan amilosa ini dihasilkan dari degradasi molekul-pati selama penggorengan. Suhu yang lebih tinggi dan peningkatan kandungan amilosa menyebabkan pembentukan lebih banyak kompleks fatty lipid, yang mana menghasilkan kandungan minyak yang relatif lebih tinggi dalam makanan. Nah, ini saat mie itu dimasak bisa kelihatan sekali ada banyak minyak yang terkandung di dalam mie. Karena airnya itu akan berwarna kekuningan atau terlihat ada minyak di situ. Oke, bisa next. Nah, selanjutnya suhu penggorengan yang tinggi ini juga akan menyebabkan protein itu mengalami penurunan. Karena dengan pemanasan pada suhu lebih dari 90 derajat Celcius, protein itu akan mengalami denaturasi, disosiasi ke subunit konstituen protein, dan kemudian akan mengalami agregasi. Oke, next. Lalu, suhu penggorengan yang tinggi ini juga akan menyebabkan reaksi Maillard yang lebih cepat dan produksi senyawa degradasi dalam minyak, yang akan menyebabkan warna mie ini lebih gelap. Reaksi Maillard sendiri ini didefinisikan sebagai reaksi pencoklatan non-enzimatis. Ketika makanan diproses atau dimasak pada suhu tinggi, maka akan terjadi reaksi kimia antar asam amino dan penguraian gula yang menghasilkan rasa yang berbeda dan warna coklat. Nah, perubahan warna mie yang digoreng pada suhu yang tinggi disebabkan karena produksi senyawa dan degradasi dalam minyak. Ketika minyak itu terdegradasi, lebih banyak surfaktan terbentuk yang menyebabkan peningkatan kontak antara makanan dan minyak. Nah, penyerapan minyak berlebihan oleh makanan dan peningkatan perpindahan panas ke permukaan makanan yang mengakibatkan pengeringan berlebihan dan gelapnya permukaan. Nah, hal ini
Hal ini akan dilihat ketika mie itu warnanya akan menjadi lebih gelap. Oke, next. Lalu ada pengaruh pH penggorengan pada kualitas mie. Kadar garam pada mie itu mempengaruhi warna dan tekstur mie, di mana garam cenderung memperlambat perubahan warna oksidatif di bawah suhu tinggi dan lingkungan kelembapan tinggi. Garam basa mengakibatkan mie berwarna lebih kuning. Oleh karena itu, mie itu lebih baik berada pada pH netral atau garam. Nah, untuk memperoleh pH netral, ini tuh bisa disetting di mana pH dari helai ini segera sebelum proses penggorengan dapat diatur sedemikian rupa sehingga nilai pH setelah proses penggorengan tidak lebih dari 6,5. Untuk menetapkan nilai pH mie pada pH 6,5 setelah proses penggorengan, cukup untuk mengatur nilai pH mie sekitar 7 segera sebelum proses penggorengan. Dalam hal ini berarti bahwa untuk mempertahankan pH mie tetap berada dalam keadaan netral, maka perlu ditetapkan pH awal mie sebelum penggorengan, yang mana pH-nya itu tidak jauh dari pH hasil penggorengan yang diharapkan. Oke, next. Ya, bisa saya simpulkan dari penjelasan yang sudah teman-teman saya paparkan, bahwa yang pertama, penggorengan mie instan dengan metode deep frying memengaruhi warna, tekstur, kadar lemak, dan penyerapan minyak mie instan. Selain itu, waktu penggorengan mie yang lama dapat mempengaruhi kualitas mie, yaitu membuat kadar air dalam mie menjadi lebih banyak karena kandungan amilosanya yang tinggi. Selain itu, untuk penggunaan suhu yang tinggi membuat mie lebih banyak kehilangan kelembabannya, sehingga kadar airnya akan rendah dan kadar minyak yang akan menjadi lebih tinggi. Kandungan amilosanya juga akan meningkat, nilai protein juga akan lebih rendah karena adanya denaturasi, juga penyerapan minyak berlebih, serta warna permukaan mie menjadi lebih gelap karena reaksi Maillard. Selain itu, pengaruh pH garam yang netral akan memperlambat reaksi oksidatif, dan jika pengaruh pH garam basa akan membuat mie instan berwarna menjadi lebih kuning. Sekian dari presentasi kelompok 5 dari kelas ganjil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.